apa yang disampaikan Pak Sugianto. Setelah itu dapat mengajukan pertanyaan melalui grup chat dan akan dijawab oleh Pak Sugianto maupun nanti Pak Yongki setelah after presentasi ya. Tapi presentasi lebih dahulu Pak Sugianto. Oke, Pak Sugianto, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Sugianto. Terima kasih Pak. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi saya mau sharing apa yang diminta untuk sharing soal masalah bisnis retail dalam kondisi saat ini, yaitu dalam kondisi COVID. Maka saya kasih topik retail di dalam situasi maupun nanti kurang lebih setelah COVID. Kita memang semua tidak tahu apa yang terjadi. Jadi saya kebetulan bekerja di grupnya Kawan Lama, di mana grup Kawan Lama adalah membawain beberapa merek, yaitu S Hardware, Informa, kemudian kita ada Toys Kingdom, ada Pet Kingdom, ada juga kita sebenarnya Baiko di Jakarta, kita ada punya toko sepeda yang sekarang lagi hit. Kemudian kalau kita bicara lagi ada Selma, yaitu toko furniture yang mungkin segmennya lebih di bawahnya Informa. Kemudian kita juga ada beberapa makanan yaitu Captime, kemudian Kindako, ada Kabob, ada di Jakarta. Dan kemudian kita juga memiliki beberapa yang namanya Living World, kebetulan ada 2, dan Living Plaza, ada beberapa di lokasi ke lokasi. Jadi saya suruh sharing, saya mulai sharing dulu. Jadi kita tahu bahwa kondisi COVID saat ini, kalau kita sekarang belanja sudah harus pakai masker. Kita udah tahu, dari kita nggak usah bahas soal masalah protokoler kesehatan. Bahwa posisi semua orang yang belanja sekarang ini pasti udah seperti itu. Walaupun memang kalau saya amatin di beberapa negara tidak seperti kayak di Asia. Asia memang lebih kelihatannya lebih memprotek diri ya untuk soal masalah kesehatan. Karena kemarin baru sharing sama teman-teman yang dari Eropa, ternyata di Eropa yang pakai masker juga sedikit. Nah, kita situasi COVID itu kan sebenarnya kita bicara kondisi badai. Kita tahu semua kondisi lagi badai, semua datang bersama mendadak, kita tidak tahu. Sebenarnya kita ini di tempat kita seperti kapal, ada kapal kecil, ada kapal gede. Kita itu punya nasib yang sama, artinya di tempat tengah laut yang sedang menghadapi badai sama-sama. Ya, jadi sekarang kita di kapal yang mana, menjadi siapa, kita harus navigate, ya. Apakah kita bisa survive, apakah kita bisa atau tenggelam gitu kan. Jadi inilah situasi saat ini. Karena beberapa teman retail saya lihat memang ada yang tutup, beberapa teman retail beberapa malah berjaya. Jadi maka kenapa kok kita harus menavigate dalam situasi gelombang saat ini. Jadi saat ini tantangan yang kita hadapin untuk para retail, yaitu mall, trafficnya turun, sangat sepi, ya kan. Orang pada takut ada COVID, gitu kan. Sampai-sampai belanja yang lalu sampai pakai APD, tetapi sekarang rasanya yang belanja pakai APD sudah nggak ada lah. Malah sekarang sudah kita himbau sebenarnya orang yang belanja ke mall itu harusnya lebih bersih datang ke mall, karena mall itu rata-rata menjalankan protokol kesehatan dibandingkan kalau saya katakan misalnya di pasar tradisional. Kita juga sudah selalu berkomunikasi sama gugus tugas, di mana gugus tugas selalu justru mengawasin mall-mall kita ya, dengan ketat, protokol kesehatan juga dengan ketat, sampai jumlah pengunjung dibatasin, jumlah yang mau makan dibatasin, kemudian jadi hand sanitizer ada, cek temperatur ada, bahkan macam-macam yang dilakukan, sampai touchscreen sudah tidak pakai touchscreen tapi semua pakai touch. touchless gitu untuk lift. Jadi sebenarnya
saya juga bingung karena memang kita tahu bahwa mall itu mestinya dengan dibukanya mall itu kita harusnya orang-orang mulai berani untuk belanja ya ke tempat shopping mall, karena kita memang mau tidak mau berhadapan dan sekarang harus bersahabat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ya ada COVID. Ya. Memang kita harus juga mempertimbangkan bagaimana kita punya bisnis ataupun kebutuhan sehari-hari dengan kita seimbangkan dengan yaitu soal kesehatan kita juga. Saya selalu mengibaratkan bahwa orang itu seperti setir mobil. Pertama yaitu belajar nyetir mobil, kemudian lama-lama bisa menyetir keluar dari training. Setelah itu bisa nyetir di jalan raya. Tapi di jalan raya itu banyak sekali yang namanya sepeda motor, banyak lubang, banyak apa. Nah, kita seperti itulah sekarang hidup kita. Jadi kondisi ini sebenarnya sama aja, kondisi sebenarnya sama sebelum COVID. Cuman memang COVID ini belum ada obatnya. Jadi kita memang harus berhati-hati, tetapi kita harus melakukan kehidupan kita yang sehari-hari. Kalau enggak, ini ekonominya juga akan madep dan semua bisnis kita juga akan madep. Nah, yang terjadi adalah otomatis dengan banyaknya yang kemarin ada pelakuan PSBB dan sebagainya, itu menjadikan ekonomi beberapa sektor memang menjadi mandek. Dan bahkan beberapa retail melakukan yang namanya PHK ataupun pengurangan gaji. Akhirnya berdampaklah kepada seluruh, karena ini masalahnya masalah global, yaitu purchasing mengalami penurunan. Ya, jadi sekarang ini posisinya adalah mengalami penurunan semua di sektor. Tapi beberapa sektor yang namanya menjual alat kesehatan, kayak farmasi, mestinya justru mungkin ada peningkatan. Kemudian juga kita juga menghadapi soal masalah peraturan-peraturan. Karena di setiap daerah itu punya peraturan yang luar biasa banyaknya, yaitu PSBB lah, ada yang namanya macam-macam istilah. Setiap daerah itu berbeda-beda. Ya. Bahkan beberapa shopping mall kemarin saya baru dengar juga ada salah satu karyawan tukang parkir itu kena COVID, itu meninggal, tapi shopping mallnya suruh tutup. Nah, praktek-praktek seperti ini yang menurut kita kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena yang COVID ya memang meninggal, yang paling penting adalah di tracing, adalah ketemu siapa saja. Sedang shopping mall-nya sendiri, kalau sudah disinfektan ya sudah selesai. Logikanya seperti itu, sehingga doing business-nya tetap bisa jalan. Nah, kalau sekarang suruh tutup, semuanya akhirnya rugi semuanya. Akhirnya menjadikan biaya yang tinggi, kemudian tidak ada hasil, akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Nah, memang kita saat ini sedang mengalami yang namanya istilahnya turbulensi antara pelaku ekonomi, pemerintah maupun konsumen. Kita lagi mengadjust supaya seperti apa sih nanti bisnisnya. Cuman memang kita bertahap. Saya juga setuju bertahap, karena banyak sekali juga masyarakat yang masih mengabaikan soal masalah protokol kesehatan, tidak memakai masker lah, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak, akan naik sepeda motor bertiga dan sebagainya. Itu masih ada terjadi dan kita lihat juga sama-sama. Nah, ini yang akan menyebabkan mungkin menjadikan akibat adanya sampai mungkin kematian. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi, sebagai retail, itu sudah berusaha melakukan protokol kesehatan. Sampai-sampai kita keluar biaya yang sangat tinggi, yaitu kita harus jadi beli masker lah, beli face shield lah, beli hand sanitizer lah, beli gloves lah, dan sebagainya.
sampai termasuk juga kita harus melakukan yang namanya menghygiene toko, kemudian mengelap toko dan sebagainya. Itu semua extra cost. Cuman kita selalu yang namanya bisnis kan ada yang namanya income masuk, yaitu dari top line, dari hasil penjualan, tapi juga ada cost gitu. Nah, cost-nya ini tetap adalah biaya listrik. Kita tetap buka bayar listrik. Bayar karyawan kita bisa kurangin. Nah, akibatnya kan bertambah kepada nanti yang namanya purchasing power. Tapi kalau top line-nya kita nggak bisa balik ke normal, akhirnya pasti perusahaannya rugi. Nah, seberapa lama perusahaan ini bisa kuat? Inilah yang kita harus cari akal. Nah, kemudian kita harus cari solusi supaya kita ini tidak tenggelam, karena badainya masih ada, masih jalan sampai nanti mungkin ketemu yang namanya vaksin. Nah, kemudian juga apa yang harus kita lakukan sih? Ya, menurut saya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan top line, kita harus melakukan yang namanya melakukan adaptasi ya dengan situasi yang ada. Kalau kita lihat kayak di Ace Hardware, kita juga jualan yang namanya masker lah, sanitizer lah, karena kita cepat reaksi untuk menangkap kebutuhan konsumen, dan ini juga kita sekaligus membantu supaya konsumen mencarinya lebih mudah. Dan di situ memang ada pasarnya. Jadi yang kemarin mungkin tidak laku, sekarang jadi laku. Kemarin mungkin kita bicara contohnya di Ace Hardware ada jual air cleaner lah, yang jual yang namanya fogging lah dan sebagainya, itu nggak pernah laku, sekarang jadi laku. Yang namanya untuk nyemprot, menguapkan desinfektan, walaupun itu mungkin pemakaiannya kemarin untuk pupuk lah, jadi kan untuk desinfektan. Jadi hal-hal seperti ini menjadikan suatu yang namanya kita men-shifting produk yang tadinya mungkin fokusnya yang ke lifestyle, lebih banyak bagaimana adalah memprotek untuk menjual hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, jadi hal-hal itu yang kita lakukan saat ini. Nah, perubahan lagi yang terjadi, ini perubahan dari konsumen, ya, perubahan dari sisi konsumennya berubah. Karena konsumen itu sekarang rasanya masker itu lama-lama juga sudah mulai lifestyle juga. Kemarin mungkin ada yang putih doang, hanya biru aja, sekarang sudah mulai bergambar lah, inilah. Karena masker itu sudah menjadi seperti kita underwear lah, harus dipakai gitu menurut saya. Jadi produk yang untuk mejeng gitu, untuk mejeng itu mungkin sementara mereka nggak beli dulu ya, apalagi produk yang namanya berhubungan dengan travel ya. Dulu mungkin koper untuk travel itu laku sekali gitu. Lalu tiketing, pameran laku. Sekarang sudah mungkin sementara tidak laku dulu. Maka kenapa orang tidak pernah punya kegiatan, tidak bisa pergi kemana-mana, akhirnya mereka pergilah bersepeda. Nah, jadi mereka melihat bahwa bersepeda itu adalah menghilangkan stres, melihat suasana pemandangan, dan sehat. Walaupun habis bersepeda, mampir ke warung, makan bubur ayam, makan mie ayam, ya itu antara in sama out harus dipertimbangkan aja, mana yang surplus atau defisit gitu kan. Jadi itu yang sekarang terjadi perubahan dari kebutuhan dari konsumen. Nah, kita harus melihat apa sih yang konsumen akan berubah. Yang hal lain lagi adalah soal masalah berbelanja, cara berbelanja. Orang kenapa shopping mall masih sepi? Karena mereka itu berbelanja ini itu sekarang maunya cepat. Mereka masih takut COVID. Mau hangout, mau kumpul-kumpul, mau dugem gitu, rasanya kok masih belum saatnya. Walaupun sekarang sudah mulai mencoba-coba gitu kan. Jadi mereka lebih prioritas belanja apa, kebutuhannya apa, datang, belanja, pulang. Jadi
karena masih ada di lingkungan sekitarnya itu ada ancaman yaitu COVID. Maka belanja itu sudah menjadi sesuatu yang berbeda. Bahkan cara belanjanya pun berbeda, ya. Beberapa sudah pakai digital, ya kan. Jadi hal-hal seperti itu yang tadinya nggak pernah dilakukan secara digital, secara online, maka mereka lakukan sekarang secara online. Jadi yang tadinya apa-apa offline, sekarang bisa online. Ya. Yang lain lagi adalah perubahannya new behavior, ya, new behavior. Ini new behavior tadi katakan adalah salah satunya adalah belanja online. Ya, cara doing business sekarang disekat-sekat, contohnya rumah makan karena isinya separuh. Padahal di mobil datangnya bareng-bareng berlima, tapi sampai di restoran karena ada peraturannya, maka dibatasin. Nah, memang kalau kita bicara Satpol PP ataupun gugus tugas, melihatnya adalah kamu tidak boleh tidak ada jarak. Itu hanya itu aja. Kan nggak bisa tahu bahwa itu adalah ketemunya dari mana, apakah dari satu mobil, apakah itu suami istri, ataukah itu anaknya atau kakeknya, ataukah pembantunya. Padahal dari awal dari rumah udah berbareng-bareng, memang disuruh makan nggak ada masalah. Tapi sampai di shopping mall mau nggak mau harus mengikuti protokol kesehatan. Maka kadang-kadang sering ribut, gitu kan, sama yang punya rumah makan. Bang, saya datang sendiri, ini sama istri saya, kenapa saya harus dipisah? Jadi itu kan, sama anak saya, anaknya dipisah, gitu kan. Padahal mau disuapin dan sebagainya nggak bisa. Nah, hal-hal ini memang kita alamin sekarang ini. Nah, nanti sampai ketemu yang namanya kita bicara akan menjadi satu yang namanya new normal, ya. Tapi mau nggak mau kita harus melihat bahwa ini saya bicara adalah di tempat retail modern. Ya. Tapi kalau kita lihat di warung kaki lima, rasanya sih enggak ya. Kita nongkrong aja, makan aja gitu. Jadi biasa-biasa aja. Jadi kenapa kok saya katakan tadi kalau di shopping mall logikanya itu mestinya jauh lebih bersih gitu dibandingkan dengan yang tidak di mall. Karena di mall itu selalu diawasi. Ya. Kemudian ada lagi kita bicara yang mengenai perubahan-perubahan itu adalah soal proses berbelanja. Karena proses berbelanja itu sekarang sudah ada protokoler dan semua berusaha untuk memberikan cara belanja dengan memperhatikan kesehatan. Ya. Sampai packaging pun kita pikirkan, sampai proses untuk melakukan orang berbelanja, contohnya furniture gitu, masih sampai harus minta dipasang. Nah, bagaimana orang belanja itu didatengin rumahnya oleh installer gitu. Nah, kita pikirkan prosesnya supaya bahwa konsumen itu merasa kalau belanja itu secure dan kita tidak melakukan penyebaran COVID. Nah, hal-hal itu kita pikirkan dari hulu sampai ke hilir. Memang menambah kos, cuman memang kita mau nggak mau kos kita absorb. Tapi kita mau kepengen bisnis itu tetap jalan. Nah, kemudian yang lain lagi adalah mengenai tadi shopping habit yang saya udah cerita bahwa sekarang adalah udah mulai adalah yang namanya online. Jadi kita pun juga melakukan yang namanya omnichannel. Kemarin selama PSBB toko kita tutup, mall kita tutup, kita lakukan tetap dengan pasang spanduk, yaitu dengan lakukan misalnya katakan dengan WhatsApp. Kemudian kita lakukan juga dengan namanya virtual shopping, yaitu WhatsApp-nya pakai video call gitu, kemudian mau shopping seolah-olah orang datang belanja, kita masuk aisle per aisle, mau lihat koper gitu, koper yang seperti apa, mau lihat ini ya, seperti apa, nanti kita videoin. Karena mau live streaming dari lebih individual, kita lakukan apapun yang dibutuhkan oleh konsumen. Kita juga masukin juga yang namanya marketplace, kita juga punya yang namanya online marketplace, yaitu rupa-rupa.com, kita juga ada. Jadi dan cara pembayarannya pun juga kita mau lakukan dengan tanpa yang namanya cash lagi, yaitu dengan semuanya adalah dengan digital payment.
Jadi akan menjadi digitalisasi dan akan lebih mudah, dan aplikasi-aplikasi banyak sekali. Nanti Pak Yongki juga akan cerita soal masalah digitalisasi. Dia punya juga software yang bisa untuk memberikan solusi kepada para retail yang lainnya. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh para retail yaitu inovasi dan adaptif. Karena kita kan nggak bisa merubah. Nah, yang bisa dirubah adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus rubah manajemen kita. Nah, kita harus mencari. Kita nggak bisa diam saja. Kalau diam saja ya masih akan kegulung. Nah, jadi kita harus berusaha melakukan inovasi-inovasi dan melakukan sesuatu yang memang ini adalah yang diinginkan konsumen. Kita harus reaktif cepat. Kalau kita tidak reaktif cepat, akan ketinggalan. Inilah namanya kompetisi. Bagaimana lincahnya kita untuk menghadapi situasi, kondisi yang berubah. Jadi kalau kita tidak mau berubah, menurut saya ya kita akan ketinggalan. Jadi kita kalau mau minta tanyakan untuk bagaimana kita, karena kan penjualannya kita turunnya luar biasa banyak. Nah, terus kita harus cari solusi untuk meningkatkan penjualan, yaitu yang tadi saya ceritakan, yaitu kita pasti harus mencari namanya new category, ya, new category. Awalnya Informa hanya jualan furniture. Hari ini dia jualan banyak juga alat kesehatan. Contohnya apakah itu yang namanya hand sanitizer, masker, macam-macam. Termasuk packaging untuk tempat menyimpan masker. Nah, karena kita kan perlu ada dompet masker. Kalau mau makan kan harus dicopot. Nah, harus ada tempatnya. Nah, kita pikirkan sampai sejauh itu. Sehingga kita punya kategori baru. Mungkin kategori yang lama sudah tidak relevan. Nah, kita harus tinggalkan lagi, kita bikin kategori baru. Nah, ada demand yang baru. Nah, maka kita harus tangkap, ya. Karena tadi ya orang mungkin cara belanjanya dengan cara online. Sekarang sering pakai yang namanya webinar, conference call, tempat handphone untuk meletakkan handphone. Kalau perlu untuk harus ada lighting lah, supaya kelihatan wajah kita lebih segar, tidak pakai daster gitu loh maksudnya. Karena kita perlu satu visual yang tetap enak untuk dilihat. Ya. Hal-hal ini kita harus belajar cara berkomunikasi. Memang tetap nantinya demand itu tetap ada, eksis, yaitu soal sosialisasi, social living, ya, orang tetap ketemu. Karena untuk semua apapun dilakukan digital rasanya sih enggak, ya. Kita traveling, kita hanya lihat video juga rasanya juga tidak. Kita juga kepengen mencium, karena panca indera kita pasti akan sudah dikaruniai Tuhan, itu kita harus rasakan semua panca indera itu mesti harus kita gunakan. Nah, dan kita cari new product baru, dan yang lainnya kita juga cari yang market, karena new market ini penting sekali. Kalau dulu mungkin kita jualan banyak sekali kepada industri, perkantoran, perhotelan. Nah, perhotelan semua sudah tutup, tidak ada yang bangun hotel lagi. Tempat sampah kan dibutuhkan di semua tempat ruangan hotel. Nah, sekarang kita pikirin, nah, mau nggak mau kita jualan ke konsumen. Nah, pada saat konsumen ada di rumah, butuh kesehatan, butuh sesuatu yang untuk melindungi dia supaya hidup sehat. Nah, kita pikirin, nah kita jualan ke konsumen. Jadi kita lihat new market. Nah, jadi hal-hal inilah yang di company kita pikirkan supaya semua karyawan kita lakukan namanya brainstorming, apa yang dibutuhkan. Sampai pun kadang-kadang karyawan bekerja dari rumah pun bisa berjualan. Nah, kita kasih yang namanya aplikasi supaya bisa jualan. Jadi dia menjadi kayak salesman, ya, nggak perlu tokonya tapi bisa jualan dan kita bisa monitor dan lumayan efektif, ya. Itu yang kita dapatkan. Hal lain lagi selain top line-nya kita betulin, kita juga harus namanya efisiensi, ya. Jadi kita bicara biaya apa yang tidak perlu, ya, biaya apa yang bisa kita turunkan. Salah satunya supply chain, ya. Supply chain itu dulu mungkin karena ke toko-toko orang pada datang ke toko, mungkin sekarang di gudang aja karena dengan
online, kita bisa langsung kirim ke konsumen. Ya, banyak hal yang kita lakukan. Sampai ada orang yang memang tadinya cukup banyak, sekarang kita gimana kalau bisa orangnya itu tidak perlu banyak lagi. Kita memang dalam periode pandemi ini masih buka toko. Maka pada waktu pembukaan toko baru, kita salurkan karyawan-karyawan kita yang lama kepada toko-toko baru. Jadi hal-hal seperti ini kita pikirkan sehingga membalance lagi, mengadjust lagi antara top line sama yang namanya cost supaya kita tetap bisa survive. Tadi seperti yang saya ceritakan bahwa kita ini harus cepat kedap, sama kita harus lincah. Memang kita tahu biasanya kapal gede sama kapal kecil pasti lebih lincah kapal kecil. Ya, mau belok, mau kemana aja lebih gesit. Nah, cuman memang kalau kena gelombang yang gede, bisa tamplok, langsung ya juga bisa habis, ya kan? Itu plus minusnya. Nah, tapi kalau kapal gede lebih stabil, tapi untuk belok susahnya setengah mati, ya. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kita harus melakukan yang namanya adaptif. Karena marketnya seperti apa, kita bisa secepat apa kita melakukan penyesuaian. Nah, hal lain lagi adalah ya kita harus mikirin soal masalah kesehatan. Yang tadi saya katakan, tetap jaga kesehatan, karyawan juga kita lakukan rapid test secara periodik, ya, apalagi karyawan yang sakit dan sebagainya. Mau nggak mau kita memang harus yang namanya adalah isolasi dan sebagainya supaya tidak menularin orang lain maupun nularin karyawan kita sehingga kita bisa melayani dengan baik. Ya. Saya hanya mau menutup presentasi saya. Tidak ada yang abadi adalah cuma hanya perubahan. Jadi kita harus setiap saat harus mengikuti perubahan, bahkan kita kalau bisa mengantisipasi perubahan. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat. Ya, kita memang menghadapi kondisi yang susah, tapi saya yakin di dalam kesulitan itu juga selalu ada peluang. Ya, maka kita lakukan yang namanya webinar ini. Kita tidak perlu kumpul. Salah satunya adalah ini suatu perubahan juga. Jadi menurut saya banyak hal yang memang banyak berubah. Tapi ada yang positif. Memang kita lihatnya selalu harus positif dan semangat. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Subianto Wibawa. Luar biasa presentasinya, sangat lengkap sekali. Ada strategi, new kategori, new demand, new product, new market, efisiensi, supply chain, less people, productive shop, contactless payment, semua saya kira adalah sebuah integrasi sistem yang akan membuat company menjadi survival dan kemudian akan ready to growth ke depannya, termasuk business agility ya Pak ya, di mana harus memiliki sense respon dan adaptasi. Semakin cepat adaptasi, maka semakin bisa mengatasi krisis ini dengan baik. Kita nggak tahu bahwa tadi Pak Sugiarto juga menjelaskan bahwa kita masih belum bisa tahu ini kapan pandemi ini akan selesai menjadi next normal. Kita masih berada di situasi new normal. Ya, new normal kita adaptasi. Ya, adaptasi seperti yang disampaikan oleh Pak Sugianto Wibawa. Nah, ini sebelum Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ya. Yang di live Zoom silakan langsung Bapak Ibu bisa tulis di grup chat ya. Bertanya langsung kepada Pak Sugianto Wibawa ya, di grup chatnya nanti akan dijawab. Semoga sangat bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian para audiens yang menonton atau melihat live langsung melalui Tribun Medan dan Transvision ya, Bapak Ibu bisa juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau pembicara melalui WhatsApp ke nomor 0811 6209 088. Saya ulangi, WhatsApp ke 0811 6209 088 ya. Silakan yang mengikuti webinar ini melalui Tribun Medan dan Transvision di seluruh Indonesia ya. Pak Sugianto Wibawa akan memberikan
penjelasan kepada Bapak Ibu semuanya, dan semoga ini akan menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, Pak Sugianto, saya sebelum pemirsa atau ada teman-teman yang ingin bertanya, ini ada satu yang sudah bertanya nih Pak, dari Pak Muha. Bagaimana cara menghabiskan stok festif yang kali ini di luar harapan? Ini lebih teknikal ini Pak. Ya, saya tahu beberapa para retail, terutama beberapa kan pada waktu festif kan mau ada lebaran gitu kan. Jadi mereka sudah numpuk mulai dari Januari, Februari, Maret. Beberapa yang mungkin ada impor, mereka sudah masukin barang pada waktu sebelum ada Idul Fitri. Nah, pada waktu Idul Fitri itu tiba-tiba badai dan semuanya tutup. Sehingga terjadilah teman-teman ini pada menumpuk stoknya. Biasanya stoknya mungkin 3-6 bulan, bisa jadi setahun sampai 2 tahun. Nah, memang jawabannya tidak langsung straightforward saya akan jadi solusi, karena banyak teman juga pada nanya. Yang jelas tadi yang saya katakan, kita mau nggak mau memang menjual melalui platform yang harus lebih banyak. Karena awalnya kita hanya jual mungkin di toko kita hanya secara offline aja, maka kita harus jualan juga secara online. Nah, platform-platform apa yang kita pilih, bagaimana berkomunikasi, kita punya karyawan dikerahkan, apakah itu melalui sosial media ataukah mereka melakukan caranya bagaimana para karyawan kita untuk menjual secara community saja, ke RT RW-nya aja. Mereka bisa jualan 2, 3 dan sebagainya, itu sudah luar biasa. Di luar kita bicara ada promosi, karena kita mungkin tidak perlu yang namanya toko lagi dan sebagainya. Mereka pikirkan apakah sistem insentifnya, apakah sistem promosinya, dan yang terpenting adalah soal bagaimana menjual dengan cara yang berbeda daripada yang biasa. Kira-kira itu sih jawaban saya, karena kita harus meraih sebanyak mungkin cara pembeli yang tidak datang ke toko. Nah, caranya bagaimana? Itulah yang kita harus lakukan semua tim, apakah dengan cara berfoto ataukah dengan cara membuat video, karena video itu yang lebih efektif dibandingkan dengan foto. Ya kan, kalau foto mungkin lebih matis, still gitu kan, kalau live itu kan video kan lebih ada inspiratif. Kira-kira itu jawaban saya, Pak. Luar biasa. Semoga memberikan jawaban kepada Pak Muha. Pak Sugianto, untuk media yang paling efektif apa? Apakah di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, dan platform di media, apakah di marketplace, dan apakah di WhatsApp group, corporate website, itu kontribusi paling besar itu di mananya? Secara garis besar aja, Pak. Ini tergantung daripada kita mau ke siapa. Nah, kalau Instagram tergantung followernya, sosial media itu tergantung followernya. Jadi maka kenapa tadi saya katakan beberapa teman-teman itu kan ada beberapa karyawan itu ada punya follower masing-masing. Nah, maka kenapa mereka bisa menjual di tempatnya Instagramnya mereka masing-masing. Ada Instagram resmi dari company, tapi juga ada Instagram dari pribadinya masing-masing. Yang paling penting adalah jualan. Kalau saya lihatnya itu aja. Jadi bagaimana jualan tapi terkontrol. Maka kontennya sama yang lainnya kita buatkan sehingga mereka bisa blast. Nah, nanti pada waktu masuknya disalurkan ke tempatnya kita punya company, sehingga semuanya jualan dari siapa tinggal dimasukin. Nah, sistem insentifnya kita hitung, jadi mau nggak mau semuanya bisa jualan. Nah, ini yang kita harus secara masif kita lakukan dengan karyawan-karyawan kita yang ada. Intinya adalah jualan ya, Pak Sugianto ya. Intinya jualan. Karena top line itu adalah cara kita. Ya, kalau nggak ada cara masuk, ya kita hanya keluar aja, biaya pasti kita habis. Pasti lambat laun akan terjadi efisiensi juga ya, sesuai dengan skala dan size bisnis yang akan bertahan ya. Itulah menjadi titik equilibriumnya akan terjadi ke depannya. Pak Sugianto, ke depannya menurut ini kira-kira ancang-ancang ya, atau preparation apa yang dilakukan seandainya ya
Kita tahu bahwa vaksin ini sedang dicoba di Indonesia oleh ada perusahaan BUMN namanya Bio Farma. Proyeksinya di akhir Desember atau awal Januari sudah bisa didistribusikan dan sudah bisa selesai uji klinisnya di Indonesia. Nah, tentunya ini adalah harapan besar dan harapan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, dan kita akan menuju ke situasi yang saya katakan adalah next normal atau kita keadaan seperti sedia kala. Jikalau kemudian kita perlu mengikuti protokol kesehatan ini untuk jangka waktu yang katakanlah ini menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habit ya, seperti Pak Sugianto sampaikan. Sekarang masker juga menjadi sebuah habit yang dimana menjadi sebuah kebiasaan, ada tempat masker dan tempat penyimpanan dan sebagainya, menjadi sebuah lifestyle. Nah, seandainya ini protokol kesehatan yang membuat kita hidup lebih bersih, lebih sehat ke depannya, kualitas kehidupan kita lebih bagus, dan kemudian ada pembatasan di dalam visitor ke dalam sebuah outlet atau retail di Indonesia, apa yang perlu dipersiapkan, Pak? Apakah kalau misalnya menjual sebuah produk, Pak, dari segi panca indera, kalau kita bisa melihat, merasakan atau memegang produk-produk itu kan kepuasan itu menjadi lebih tinggi. Kita tahu bahwa semakin tinggi sebuah nilai sebuah produk dan brand, kenikmatan adalah pada saat kita bisa melihat, merasakan, dan kemudian menyentuh produk tersebut gitu. Nah, di digital ini kan pasti ada keterbatasan, di mana hanya dua panca indera kita yang berinteraksi, yaitu mendengar dan melihat saja, Pak. Sedangkan yang ketiga lagi itu tidak terjadi interaksi. Bagaimana yang perlu dipersiapkan untuk kedepannya, Pak? Yang jelas seperti tadi saya katakan, dibandingkan hanya melihatnya itu hanya foto, lebih bagus kan adalah video. Itu minimal satu tingkat lebih tinggi dibandingkan hanya lihat foto. Maka kenapa kita kadang-kadang harus melakukan yang namanya video, membuat suatu video yang menarik. Kemudian juga membuatkan suatu inspirasi, kan banyak sekali juga inspirasi peralatan memberikan bahwa ini adalah solusi. Contohnya kalau furniture, kita bagaimana menyusun ruangan yang tadinya kosong atau ruangan yang tadinya sudah didekor yang existing menjadi dekoratif, sesuatu yang lebih baru, lebih bagus. Nah, sehingga itu menjadikan suatu imajinatif. Paling tidak, imajinatif sudah sampai di tempat pikiran kita. Memang kalau digital itu tidak ada bisa merasakan, tapi minimal melihatnya sudah langsung berpikir. Beda sama foto, kita bingung, jualan meja atau kursi, tapi tidak ada satupun yang namanya tempat penempatan yang cantik di suatu ruangan. Nah, sistem dekoratif inilah yang kita maksimalkan untuk cara berjualan dengan secara digital. Nah, kedepannya kalau vaksin sudah ketemu, ya mestinya jelas bahwa orang mungkin akan kembali kepada habit beberapa yang lama, pasti sudah yang selama ini kita sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan. Biasalah untuk jalan-jalan, sosial, ketemu, itu pasti akan tetap ada. Yang positifnya saat ini dengan adanya pandemi ini adalah bahwa kita memang diedukasi menjadi suatu kesehatan. Kesehatan itu sangat penting. Dari dulu kita sebenarnya diajarkan. Zaman waktu kelas SD pun sama TK pun kalau mau makan cuci tangan. Nah, kalau mau ini harus apa dan sebagainya. Cuman kita tidak lakukan. Nah, biasanya kita sembrono dan orang kita tidak seperti kayak orang Jepang. Kenapa orang Jepang itu melakukan yang namanya keran semua touchless, semua toilet juga touchless. Nah, karena mereka tahu sentuhan-sentuhan itu adalah ada bakteri. Kalau di kita kan enggak gitu. Bahkan buang sembarangan sampah pun di tempat mana sampai sungai pun tetap polusi juga nggak ada masalah. Jadi kebiasaan ini semoga menjadikan suatu perubahan yang luar biasa dari seluruh masyarakat di dunia, maksud saya, dan termasuk khususnya Indonesia. Itu positifnya di situ. Jadi orang akan melihat untuk hal-hal cara berbisnis yang membahayakan kesehatan itu menjadikan orang akan menghindar. Walaupun mungkin kemarin enak sekali, makin kotor makin legit, katanya begitu. Nah,
itu mungkin akan ditinggalkan, gitu. Makin takut gitu. Nah, maka itu yang kita harus siapkan dari semua orang juga kalau punya warung, punya apapun, ya harus yang bersih. Dan cara kerjanya juga sama. Sekarang kalau kita mau membeli makanan, juga saya juga melihat, ini pakai masker nggak ya? Kalau nggak pakai masker, saya mikir, gitu loh. Maksud saya seperti itu. Kira-kira hal-hal seperti itulah yang kita harus siapkan. Kalau cara jualan, ya harus memikirkan kesehatan juga. Kira-kira itu. Karena kesehatan dan keamanan, keselamatan itu adalah menjadi prioritas saat ini ya. Nah, ini Pak, ada pertanyaan Pak. Siang Pak Subianto, saya dari brand Lollipoli mau tanya ke Bapak, untuk sales di platform marketplace Pak, apakah ada dibedakan promo atau harga dengan di offline-nya Pak? Saya lakukan sama. Nanti offline-nya itu biasanya yang promo itu biasanya karena adalah platformnya yang mau memberikan promo. Karena kita melakukan harganya sama antara offline dan online. Jadi nggak ada beda. Oke, Pak, ini lanjut ke pertanyaan dari Pak Muha kembali Pak. Karena pembeli dibatasi tetapi omset diharapkan terus naik ya Pak ya. Ini dihadapi semua orang lah Pak ya. Pembeli dibatasi, ruang gerak dan sebagainya, aktivitas bisnis itu dibatasi, customer itu dibatasi, tapi omset itu diharapkan dapat sampai target dan terus naik. Bagaimana teknis meningkatkan jumlah pembelian walau pembeliannya dikurangi tanpa harus iming-iming diskon? Nah ini tanpa iming-iming Pak, seperti apa Pak? Apakah kemungkinan bisa dilakukan? Menurut saya tadi saya katakan produk itu laku tidak laku kan bukan karena hanya diskon saja sebetulnya. Diskon itu adalah iming-iming, betul. Itu adalah bumbu dan sebagainya. Produk itu laku dikarenakan adalah produk itu sendiri sebetulnya menjual atau tidak. Nah, tinggal harganya itu juga sesuai dengan produk itu enggak. Artinya harusnya match antara ekspektasi dengan harga match. Baru orang akan puas. Kalau orang puas itu biasanya akan ngomong bahwa ini barangnya bagus dan sebagainya bla bla bla. Kemudian word of mouth-nya bahwa menjadikan suatu turbulen yang namanya akan gulung menjadikan penjualan yang meningkat. Nah, kalau dikatakan tadi adalah penjualan harus naik terus enggak? Tadi saya katakan memang dengan penutupan toko dan sebagainya. Maka kenapa kita harus salurkan melalui kayak quote and quote kayak multi channel, yaitu pertama melalui karyawan kita. Nah, karena kita sudah punya karyawan yang ada, daripada nganggur mereka, ya kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk menjual. Memang tidak semua bisnis bisa, katakan misalnya refleksi. Nah, ya saya suruh datang ya refleksinya mau nggak mau tekan pijat kalau memang di PSBB masih tidak diperbolehkan ya tetap tidak bisa lakukan apa-apa. Jadi yang bisa kita lakukan tadi saya katakan mungkin saya tidak bisa menjawabkan semua bisnis harus melakukan apa karena ada peraturan yang memang dibatasi sama sekali. Contohnya bisnis traveling masih sampai hari ini mungkin naik pesawat dan sebagainya masih prosedurnya luar biasa susahnya. Ya selama dijangkau dengan mobil ya jangkaulah dengan mobil gitu loh. Kita lakukannya seperti itu. Yes Pak, semoga menjawab Pak Muha ya. Nah Pak, kedepannya strategi, apakah kalau dilihat dari data di seluruh dunia dan kemudian dari segi PSBB yang terjadi di Indonesia juga ya, di mana pengaruh online itu semakin meningkat. Ya penjualan ya, semua pebisnis, semua pengusaha itu berebut itu ke online Pak, karena salah satu media yang bisa untuk survivor bertahan hidup. Karena kalau tidak ada penjualan, tidak ada darah, lama-lama perusahaan bisa bankrupt juga, seperti itu. Nah, strategi ke depannya, ini online kan semakin meningkat. Apakah nanti ke depannya perusahaan itu sudah mulai membatasi offline-nya, misalnya outlet-outletnya, dan mulai kembangkan ke online, ataukah perlu combine Pak, antara offline store dengan online store itu menjadi seimbang. Tapi dilihat dari angkanya terus meningkat, makanya marketplace semakin diminati dan kemudian walaupun tantangan di dalam marketplace itu semakin transparan ya, semua harga transparan, persaingan juga luar biasa Pak di dalamnya. Bagaimana strategi atau Bapak melihatnya ke depan untuk masa depan di retail ini Pak? Kalau saya lihat online itu adalah salah satu channel distribusi kalau saya lihatnya. Kalau kita bicara Tokopedia, Lazada, Shopee itu adalah anggap aja saya membayangkan itu adalah satu mall
yang besar di sana. Nah, jadi yang terpenting adalah kita sendiri punya toko di sana. Nah, jadi kita bicaranya sebagai platform bahwa itu adalah sebagai kita bicara bahwa online akan meningkat, enggak, iya. Tapi bicara apakah toko offline menjadi tidak ada, saya jawabnya tidak. Toko offline itu akan ada terus, dan menurut saya toko ini memang tempat orang tetap perlu sosialisasi, perlu tadi Pak Syariat itu mengatakan bahwa perlu menyentuh, perlu melihat, perlu merasakan, itu tetap akan terjadi, itu karena sifat manusia yang dikarunia oleh Tuhan ya. Jadi semua diganti secara online itu tidak bisa. Jadi hanya bagaimana sekarang kita memikirkan untuk kedepannya. Apakah kita sekarang harus mempunyai department store yang harus 10.000 meter persegi? Apakah kita tidak cukup dengan hanya 4.000 meter persegi sekarang? Nah, dan dikombinasikan antara platform online dan ada yang platform yang namanya offline. Sehingga produktivitas kita akan meningkat. Sehingga bisnis kita juga mempunyai profit yang lebih baik. Karena cara habit dari konsumen itu yang berubah. Nah, restoran pun sama. Kita harus mulai mempersiapkan juga. Kalau memang bisnisnya itu tadinya adalah semuanya offline, konsumennya datang. Nah, tiba-tiba kita bisa masukin ke temannya katakan GoFood atau namanya GrabFood, sehingga orang bisa pada mengantri. Tapi kan kita harus pikirkan, jangan sampai yang offline itu menjadi tunggu lama gara-gara kebanyakan ojol gitu kan. Nah, jadi kita harus mikirkan juga bisnisnya yang online sama offline-nya semua harus ditata dengan baik gitu loh, sehingga bisnis kita lebih bisa maksimal. Kira-kira itu Pak. Kombinasi ya Pak ya? Ya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Cedric ya. Apakah sudah jalan penjualan e-commerce di daerah Indonesia Timur dan penjualan lewat karyan? Apakah juga diberikan kredit Pak? Ini mungkin kepada teknikal. Indonesia Timur kita udah lakukan. Kita memang kebetulan kita punya toko sampai Indonesia Timur, hanya tidak sampai Irian ya, hanya sampai Ambon. Kalau kita bicara Indonesia Timur hanya Manado, Makassar dan sebagainya udah ada, hanya di luar Irian. Kreditem ada, kalau nggak salah ada aplikasi Kredivo atau apa itu. Jadi kita juga sudah ada, kebetulan kita juga yang namanya punya kredit untuk para konsumen, yaitu namanya Dana Kini. Cuman Dana Kininya mungkin kita masih lagi godok lagi untuk percepatan supaya bisa di-tapping di tempatnya online. Sementara kita pakai Kredivo. Berarti payment gateway juga sesuatu yang sangat penting sekali ya saat ini Pak ya. Karena kalau bisa terjadi transaksi langsung terjadi pembayaran, maka akan terjadi proses penjualan yang dipercepat. Nah ini Pak, ini tidak terasa waktu kita sudah mendekati 1 jam ya Pak ya. Ini satu pertanyaan, jikalau tidak ada pertanyaan dari audiens lagi, ini ada satu pertanyaan yang ingin bertanya kepada Bapak. Pandemi ini kan kita tidak perkirakan sebelumnya Pak, di mana 2 tahun lalu kita masih memperkirakan industri 4.0, di mana digitalization, kita cerita artificial intelligence dan kemudian e-commerce, digital marketing, digital business dan sebagainya. More kepada digitalization dan kemudian kita banyak mendengar sharing-sharing tentang milenial, ya milenial terjadi perubahan perilaku karyawan dan sebagainya. Milenial ini lebih praktis dan sebagainya. Nah, pandemi ini tiba-tiba datang dan kita tidak prediksi sebelumnya. Menurut Pak Sugianto, apakah pandemi ini ada merubah strateginya untuk di Kawan Lama Group sehingga strategi bisnis itu katakan ada perubahan Pak? Ini Bapak boleh jawab, boleh tidak Pak? Gini, menurut saya digitalisasi itu harus terus dilakukan. Karena kita melihat bahwa digitalisasi itu membuat kita cara doing business-nya itu makin produktif dan justru makin gesit. Nah, kemudian juga tren orang akan tadi katakan dengan adanya pandemi itu kan berubah consumer behavior-nya. Maka kita pun akan berubah ke arah sana. Yang kita mau lakukan perubahan adalah yang tadi saya ceritakan bahwa kita harus melihat aspek-aspek mana yang memang
kita bisa menambah penjualan, lalu kita bisa mengurangi yang namanya selalu biaya. Nah, itu kan selalu doing bisnis seperti itu. Nah, bisnis yang bisa kita gantikan dengan digital, tidak memerlukan lebih banyak orang, ya kita akan lakukan. Nah, kita hitung cost-nya. Berapa besar kita bisa saving, berapa besar yang kita harus investasikan. Nah, jadi kalau kita bicara jumlah tadi katakan Pak Syanier itu mengatakan bahwa toko itu perlu tetap ada, enggak? Menurut saya toko kita perlu, karena barang kita ada sampai 40.000 sampai 60.000 barang. Untuk lihat browsing namanya apa juga kadang-kadang nggak ketemu. Nah, kadang-kadang juga orang tetap perlu waktu untuk spending untuk cuci mata. Nah, maka hal-hal seperti itu kita mungkin lakukannya adalah mendisplay barang lebih banyak jumlah produknya yang terdisplay, tapi cara shoppingnya yang kita kombinasikan antara offline atau dengan online. Jadi nanti tinggal mungkin scan barcode aja sudah bisa memberikan aspirasinya, ini produk apa dan sebagainya. Tidak perlu SPG lagi, tapi udah bisa ngomong bahwa ini adalah penggunaannya apa-apa saja dan sebagainya. Jadi digitalisasi ini membantu kita melakukan hal-hal yang memang bisa kita kadang-kadang mensubstitusi proses untuk mengedukasi karyawan-karyawan kita. Kira-kira itu. Oke, baik, terima kasih. Tapi ini Pak, sepertinya ada 2 pertanyaan lagi yang perlu minta waktu Bapak sedikit lagi ya, supaya nanti pemirsa juga menjadi di live stream ini menjadi terjawab Pak. Last ya, ini last, langsung boleh Bapak jawab secara singkat dan saya akan masuk ke Pak Yongki. Pak Sugianto, bagaimana strategi Anda tetap mencapai profit walaupun dalam kondisi seperti ini? Sepertinya tadi sudah dijawab. Kemudian bagaimana apalagi saat ini banyak terjadi persaingan harga di e-commerce. Nah, ini mungkin Pak Sugianto bisa memberikan insight sedikit dan saya lanjut ke Bu Yeni. Bagaimana sebaiknya retail menyikapi isu resesi ekonomi Indonesia diprediksi akan terjadi di kuartal 4 mendatang dan ini sudah terjadi di Singapura dan Korea. Pak, silakan Pak. Last. Untuk online, selalu saya sama Pak Yongki juga sama. Kita sebenarnya pemain-pemain offline ini sebenarnya udah masuk ke platformnya online. Pemain offline yang selama ini kita main di online itu rata-rata kita melakukan pembayaran pajak dengan benar. Artinya kita membayar PPN. Cuman banyak sekali pemain-pemain yang benar-benar pure online tidak melakukan pembayaran pajak. Maka kenapa saya harus mengatakan pemerintah ini juga harus supaya bisnisnya sehat semuanya harus melakukan playing field yang sama. Semua harus kenain PPN. Ya, PPN itu hanya in out aja. Nah, jadi saya katakan bisnis itu harusnya kita sama-sama supaya imbang dan sehat sehingga semuanya bisa berkembang. Ya. Kalau bicara ngomong resesi yang akan dihadapi karena pandemi ini, menurut saya kita harus istilahnya untuk tidak, saya harus katakan perlu matang untuk melakukan yang pasti aja. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak pasti. Kalau kemarin kan tidak pasti mungkin karena saking banyaknya pasar yang ada kita mungkin ketangkep. Tapi sekarang semua yang terbang-terbang itu nggak ada, ya kita masih aja kalau perlu nembak jadilah sniper, bukan menjadi yang namanya Rebo. Jadilah sniper yang cukup. Baik, terima kasih Pak Sugianto Wibawa yang luar biasa presentasi. Pak Syanier, sorry saya potong sedikit ya. Ini sebenarnya ada 2-3 pertanyaan yang live dari Tribun dan Transvision, tapi satu aja pertanyaan yang saya tanyakan karena waktu yang sangat singkat ya. Bagaimana? Ini ada dari Bu Winnie, dia tanya ya bagaimana cara menyediakan stok yang ideal, karena pengalaman saya banyak yang saya stok tapi gak laku gitu, tapi tidak dijelaskan jenis bisnisnya. Ya stok yang nggak laku saya juga bingung sendiri Pak, kenapa beli ya kan, harusnya kalau beli harus bisa laku. Kalau beli terus nggak laku, mungkin apakah cara jualnya, harganya yang salah, ya itu yang dibenerin Pak. Kita harus bikin bagaimana. Mungkin begini Pak, mungkin awal-awalnya laku Pak, tapi di pertengahan itu nggak laku gitu. Itu mesti cari ahlinya Pak, marketing strateginya ada salah itu Pak ya mungkin. Benar. Mungkin saya balik lagi yang lebih tahu. Pasti harus dievaluasi bahwa kenapa tidak lakunya, apakah konsumennya memang sudah nggak membeli, apakah produk itu sudah tidak menjadi tren lagi dan sebagainya. Kita harus menganalisa sendiri sih terus